Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Lore dan Stephen yang memasuki mobil untuk pulang. Lore yang juga ikut masuk ke dalam mobil Stephen mengatakan, "Aku kembali dulu ke rumahku untuk membereskan koper. Bagaimana kalau kita makan hotpot?" Beberapa saat kemudian, berpindah di rumah Lore. Tampak Stephen yang melihat makanan yang dimakan Lore berkata, "Nggak bisa, sudah terlalu larut malam. Makan hotpot nggak sehat." Menanggapi pernyataan Stephen, Lore mengatakan, "Nggak, sekarang kan baru jam 9. Kehidupan kami anak muda baru dimulai." Mendengar tanggapan Lore, Stephen hanya bisa terdiam. Lore lalu melanjutkan, "Aku lupa, umur kita berbeda jauh. Hidup kalian orang tua dengan anak muda pastinya berbeda." Sedangkan Stephen yang merasa keberatan, lalu mengambil sumpit untuk ikut makan. Sembari duduk di kursi, Stephen berkata, "Bukankah cuma makan hotpot pedas? Aku juga bisa." Setelah itu, Lori yang melihat Stephen mengatakan, "Pelan-pelan makannya, minum air soda." Sedangkan Stephen yang kepedasan bergumam, "Kenapa pedas sekali?" Setelah itu, Lore memberikan celemek kepada Stephen supaya pakaiannya tidak kotor. Namun, Stephen langsung berdiri dan meminta dipakaikan. Namun Lore berkata, "Kamu bukannya punya tangan?" Namun dengan cerdik, Stephen lalu mengambil sumpit di tangan kanan dan minuman soda di tangan kiri. Setelah itu, dia mengatakan kepada Lore jika sekarang dia tidak bisa. Lore yang melihat kelakuan Stephen hanya bisa memasang wajah jengkel. Setelah itu, Lore memasangkan celemek kepada Stephen. Stephen yang sangat dekat dengan wajah Lore tampak merona. Sembari memalingkan wajahnya, Stephen bertanya, "Apakah ini rumahmu?" Lore menjawab, "Ya, ini rumahku dengan atas namaku." Setelah selesai memasang celemek, Stephen dan Lore kembali duduk untuk melanjutkan makan. Stephen lalu bertanya, "Apakah rumah ini diberikan oleh keluarga Mahoto?" Lore menjawab, "Orang tua angkatku mempunyai warisan. Setelah mereka meninggal, ada uang kompensasi dan klaim asuransi. Aku membeli properti ini sendiri." Beberapa saat kemudian, tampak makanan mereka telah habis dan mereka juga telah selesai makan. Stephen lalu berinisiatif untuk merapikan piring makanan. Melihat itu, Lore berkata, "Kamu adalah tamu, biar aku saja yang melakukannya." Sembari membersihkan piring, Stephen mengatakan, "Dari kecil aku diajari orang tuaku. Mencuci piring adalah tugas laki-laki. Mereka mengatakan, kalau anak perempuan tidak disayang, nanti akan ada orang yang datang menyayanginya." Mendengar perkataan tersebut, membuat pipi Lord merona. Dalam pikiran Lord, sebenarnya menjadi istri Tuan Stephen lumayan juga. Sementara itu, tampak cuaca pada malam itu turun hujan deras disertai petir. Lord yang menyadari hal tersebut berkata kepada Stephen, "Mengemudi di cuaca seperti ini berbahaya. Bagaimana kalau besok saja baru pergi? Aku suka banget piyama bebek ini, tapi mau harus membeli dengan set piyama juga. Piyama pria ini cocok untukmu. Perlengkapan mandi ada di dalam kamar mandi. Kalau butuh apa-apa, panggil aku." Ucap Lord sembari memberikan piyama bebek kepada Stephen. Setelah itu, tampak Stephen yang telah mandi. Setelah selesai, terlihat mereka berdua yang sudah menggunakan piyama bebek tersebut. Lore yang melihat Stephen, dia lalu berkata, "Tuan Stephen, kamu imut sekali memakai ini." Mendengar itu, langsung membuat Stephen dak-dik-dak dengan panah-panah cinta. Tampak Stephen dengan wajah yang sangat merona. Sedangkan Lore mengatakan selamat malam untuk Stephen. Setelah itu, tampak Stephen yang berlari untuk kembali mandi lagi. Oke, lanjut. Cerita kemudian berpindah pada keesokan harinya. Tampak Lore dan Stephen yang telah kembali ke rumah. Sementara itu, ponsel Lore berdering karena ada yang menelepon. Saat Lore mengangkat telepon, seseorang berkata, "Lore, ini kakak." Mendengar jika panggilan itu dari kakaknya, Lore menimpali, "Kamu sebenarnya mau apa?" Kakak Lore kembali mengatakan, "Kamu belakangan ini bagaimana? Siapa sebenarnya ayah dari anakmu? Apa urusannya denganmu?" Ucap Lore sembari mematikan panggilannya. Di tempat yang lain, tampak kakak Lore yang melihat ponselnya berkata, "Diblokir lagi, padahal kita keluarga."
Kalau ada salah paham, bisa diselesaikan. Ternyata di tempat itu, kakak Lor duduk bersama Kaneta. Kaneta kemudian berkata, "Kak, aku buat kue. Ayo coba." Dengan acuh, sang kakak menanggapi, "Nggak perlu. Aku mau sendirian menenangkan diri." Melihat tanggapan sang kakak, Kaneta berpikir, sejak pesta perjamuan terakhir, kakak menjadi sangat cuek padaku. Pasti karena Lor si Jalang itu memfitnahku di belakang. Akan ku buat dia nggak bisa bangkit lagi. Setelah itu, tampak Kaneta yang sedang menelepon. Dari telepon, seseorang bertanya, "Kaneta kenapa? Apa Jalang itu mengganggumu lagi?" Dengan menangis, Kaneta mengatakan, "Karena dia, kakak sekarang nggak peduli lagi denganku." Dan tampak yang ditemani Kaneta menelpon adalah Lise. Menanggapi perkataan Kaneta, Lise mengatakan, "Sekarang akan kuhubungi pembuat komentar palsu itu. Tambahkan 200 juta untuk mereka. Bahkan jika Lor nggak menyontek, aku akan membuatnya nggak bisa membela diri." Beberapa saat kemudian, berpindah di rumah Stephen. Tampak Lori yang sedang melihat ponsel berkata, "Kenapa diskusi tentang apakah aku menyontek menjadi sangat populer?" Terlihat postingan yang diunggah oleh Kementerian Pendidikan yang berjudul, "Pernyataan tentang kecurangan yang dilakukan siswa dengan nilai tertinggi dalam ujian nasional. Lor Mahoto dan bukti terkait." Terlihat pernyataan yang ditandatangani oleh Kementerian Pendidikan mengatakan, berdasarkan investigasi oleh kelompok kerja yang berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan, nilai ujian masuk perguruan tinggi dari siswi bernama Lor Mahoto adalah benar. Lor Mahoto berasal dari keluarga miskin dan pada saat SMP, dia bekerja sebagai buruh bangunan setiap hari. Namun, dia mampu mempertahankan peringkat pertama di kelasnya setiap akhir tahun ajaran. Bahkan dapat dengan mudah menyelesaikan soal-soal yang sulit bagi para guru. Terlampir adalah semua lembar ujian yang telah diikuti oleh Lor sejak masuk sekolah. Kelompok ahli juga melakukan penelitian terhadap lembar ujian bulanan Lor dan menemukan bahwa setiap kali dia membuat kesalahan, jenis soal yang salah selalu berbeda. Namun ada beberapa pola yang cerdik dalam kesalahan tersebut. Oleh karena itu, kelompok ahli menduga bahwa Lor Mahoto sengaja memanipulasi nilai ujian. Dan terlihat komentar-komentar yang mengatakan, dengan kata lain, hasil ujian masuk sekolah Lor memang benar, bukan hasil kecurangan. Dan dia memang memiliki bakat yang luar biasa. Mengapa gadis yang begitu rajin harus menderita serangan di internet tanpa alasan? Yang memfitnah sungguh kejam. Dan di postingan lain, terlihat video yang memperlihatkan ketika Lor bersujud kepada ibunya, yang sudah ditonton 1,49 juta kali. Tampak seseorang yang mengomentari video tersebut. Siapapun bisa melihat kalau keluarga Mahoto sangat tidak menyukai Lor. Gadis kecil itu jelas-jelas patuh dan sopan, tapi diperlakukan dengan kejam sekali, sangat menyedihkan. Setelah membaca semua postingan dan komentar tersebut, Lord berkata, "Para alumni mulai mengumpulkan sumbangan untukku. Banyak orang bersedia memberi uang dan bantuan untuk membantuku menyelesaikan pendidikan. Apakah ini yang disebut perhatian sosial?" Sementara itu, para pelayan berkata, "Nyonya benar-benar sudah melalui perjalanan yang sulit. Mulai hari ini sampai seterusnya, kita harus melakukan yang terbaik untuk melindungi Nyonya sepenuhnya." Berpindah di tempat Liz, tampak Liz yang menelpon seseorang. "Aku akan menambahkan 600 juta lagi. Cepat cari cara untuk mencemarkan reputasi Lor." Setelah itu, tampak Lizzie yang sedang menulis pesan di grup kampus yang mengatakan, gadis kampungan ini hebat juga. Bahkan Kementerian Pendidikan membantunya membuat kesaksian palsu. Mana mungkin dia bisa menjadi yang pertama di kelas saat setiap hari sambil bekerja sebagai buruh? Siapa yang percaya? Seseorang lalu menanggapi, "Aku dengar para perilaku buruh di lokasi konstruksi tidak terkontrol. Apakah Lor pernah dimainin orang?" Sementara itu, di grup Kandara, tampak Stephen yang membaca dokumen tentang Lord berkata, "Ternyata kehidupan Lord dulunya begini, pantas pemikirannya lebih dewasa daripada orang biasa." Sembari menyimpan dokumen tersebut, Stephen berpikir, tapi apa bisa kesayangan Stephen Guntoro dihujat? Setelah itu, Stephen berkata kepada asistennya, informasi tersebut sudah bisa dipublikasikan. Beberapa saat kemudian, postingan yang dikatakan oleh Stephen telah dipublikasikan.
Postingan itu mengatakan, kebenaran tentang Lord Mahoto telah diretas. Riwayat obrolan lengkap dan rekaman. Panggilan hitam Lori yang dibuat oleh para pembuat komentar palsu. Seseorang kemudian berkata, ketemu, orang di balik semua ini adalah putri keluarga Chandra yang membuat kosmetik, yaitu Liz Kendra. Liz sudah lama mengganggu Lor, memaksanya bertaruh dan bahkan berlutut. Luar biasa gadis kaya itu, dia nggak tahu ya, nyebar fitnah itu melanggar hukum. Seorang pengacara juga ikut berkomentar. Saya adalah seorang pengacara senior dan bersedia memberikan bantuan hukum nirlaba kepada Lor. Kami telah mengumpulkan bukti dan akan menuntut pertanggungjawaban Lise dan orang-orang yang dia suruh. Lor yang melihat semua itu berpikir, siapa yang membantu aku? Apakah Tuan Stephen? Cerita lalu berpindah pada malam harinya di kediaman Stephen. Terlihat Stephen yang sedang mengetuk pintu kamar Lor sembari membawakan sebuah kue. Dalam pikiran Stephen, masa lalu Lor kembali diungkit dan diekspos ke publik. Pasti dia merasa tidak nyaman. Beberapa saat kemudian, Lor membuka pintu sembari berkata, Tuan Stephen, apakah ada sesuatu? Tadi aku lagi mandi. Sembari memberikan kue, Stephen menanggapi, aku membelikanmu kue. Makan yang manis-manis biar suasana hatimu membaik. Dengan sangat senang, Lor mengucapkan terima kasih kepada Tuan Stephen. Ada lagi yang kamu mau? Sudah menikah selama ini, aku nggak pernah memberi kamu hadiah. Ucap Stephen. Apapun boleh, tanya Lor dengan penuh harap. Menanggapi itu, Stephen tersenyum sembari menganggukkan kepala. Setelah itu, dengan tegas, Lord berkata, kalau begitu, aku mau dua penjaga itu nggak mengikutiku setiap hari. Aku sekarang nggak hamil, bisa jaga diri sendiri. Kamu suruh mereka melindungiku, pasti menghabiskan biaya besar. Mendengar permintaan Lord, membuat Stephen berpikir, dia tetap mau membatasi hubungannya denganku. Dia nggak mau mengambil keuntungan sedikit pun. Sembari memegang kepala Lord, Stephen menanggapi, kamu adalah istriku. Semua yang ada di rumah ini punyamu juga. Jangan merasa terbebani. Tetapi semua ini hanya kebohongan. Setahun lagi kita harus bercerai. Ucap Lord. Sembari akan pergi, Stephen berkata, kamu cepatlah istirahat. Kalau ada apa-apa, beritahu aku. Dan Lord pun mengiyakan. Setelah itu, terlihat Lori yang akan memakan kue tersebut. Saat memakan kue itu, dengan senang Lord berkata, krim menteganya manis dan lembut, bahagia sekali. Tuan Stephen benar-benar sangat baik. Tapi, Stephen Gontoro, kau jangan baik begini kepadaku. Nanti kalau aku terbiasa dan gak mau pergi, harus bagaimana? Di saat yang sama, berpindah di keluarga Chandra. Tampak ayah Liz yang membanting ponsel dengan marah. Lihat, apa yang kamu perbuat? Aku menghabiskan begitu banyak uang, biar kamu bisa sekolah yang benar. Kau malah membuat masalah sebesar ini. Karena mainmu nggak bersih, perusahaan juga jadi ikut terlibat. Dengan sikap yang santai, Liz menanggapi, bukankah cuma beberapa orang kelas rendah yang mengembalikan barang? Pengaruhnya bisa sebesar apa dengan perusahaan? Mendengar tanggapan anaknya, membuat Tuan Chandra sangat marah dan langsung menampar anaknya. Apa kamu nggak tahu yang kita buat itu? Barang-barang untuk kelas menengah ke bawah? Tanpa orang-orang miskin yang kamu bilang, dari mana uang keluarga Chandra berasal? Nyonya Chandra kemudian menenangkan suaminya yang sedang marah. Sudah, tenangkan dirimu. Departemen Hukum Grup Henry juga bersedia membantu Lord mengajukan tuntutan hukum. Kita nggak bisa membiarkan Liz masuk penjara. Liz yang memang pada dasarnya keras kepala berkata, aku memegang kendali atas Lord. Dia dipelihara oleh laki-laki hidung belang. Tuan Chandra yang sudah mulai tenang menanggapi. Untung kamu masih bisa berpikir. Kemungkinan besar pria di belakang Lord itu seorang eksekutif senior di grup Henry. Dia berani membela Lord terang-terangan. Dan kelihatannya cukup menyayanginya. Nyonya Chandra juga ikut menimpali. Bagaimanapun juga, Lord adalah putri keluarga Mahoto. Kita punya hubungan yang cukup baik dengan keluarga Mahoto. Selama dia bersedia berdamai, semua bisa dibicarakan. Cerita lalu berpindah pada keesokan harinya di keluarga Mahoto. Tampak Brandon Mahoto yang sedang makan. Bertanya kepada istrinya tentang siapa yang menelepon. Ibu Merese mengatakan, Ibu Lise. Pasti karena masalah Lord.
Dan Lore berencana mengajukan tuntutan hukum kepada Lise. Kakak Lore yang juga sedang makan menimpali. Bukankah sudah seharusnya menuntutnya? Aku juga berencana meminta Departemen Hukum perusahaan membantu kasus ini. Ibu Merese yang mendengar tanggapan anaknya berkata, apakah menurutmu masalah ini belum cukup besar? Orang lain sedang mengancam keluarga kita karena salah menempatkan prioritas. Bukankah cuma masalah dapat peringkat 1 dalam ujian nasional? Kaneta cantik dan bertalenta? Bagian mana dari dia yang kalah dengan bocah itu? Sedangkan Kaneta yang mendengar pembicaraan mereka berpikir, sekarang, seluruh dunia sudah tahu, aku adalah anak angkat yang gak punya hubungan darah dengan keluarga Mahoto. Dan tiba-tiba jati batu lompatan Lore. Setelah berpikir seperti itu, dengan akting menangis, Kaneta berkata, semua ini salahku, aku membuat ibu dan ayah malu. Kakak Kaneta yang melihat itu menimpali, jangan sedih Kaneta. Semua orang di keluarga ini tahu, kau lebih hebat 100 kali lipat daripada gadis desa itu. Namun tiba-tiba Brandon menggeplak meja. Dengan tegas dia berkata, nggak ada gunanya bagi siapapun kalau terus ribut. Bagaimanapun Lore tetaplah putri keluarga kita. Cari waktu untuk memanggilnya kembali dan mencari kesepakatan kedua belah pihak. Menanggapi perkataan ayahnya, Kaneta berkata, tetapi dengan temperamen kakak yang begitu, menyuruh dia pulang berdamai dengan Liz. Apakah dia akan marah? Mendengar itu, kakak Lore ikut menimpali. Kenapa? Kamu nggak mau Lore memaafkan Lisa? Atau nggak mau Lore kembali ke keluarga ini? Dengan gugup, Kaneta menjawab, hak, bukan begitu maksudku. Dengan tatapan tajam, sang kakak kembali mengatakan, benarkah? Kalau begitu, jelaskan ke aku tentang pensil ujian itu. Pensilnya baik-baik saja. Kenapa kamu membuangnya ke tempat sampah? Bahkan bilang ke ibu, kalau pensil itu hilang. Mendengar itu, kembali Kaneta akting menangis sembari mengatakan, apakah aku melakukan kesalahan? Sang kakak kembali berkata, Kaneta, kalau kamu melakukan sesuatu yang seharusnya nggak kamu lakukan, lebih baik kamu jelaskan dengan jelas. Kalau aku menemukan sesuatu, jangan salahkan aku kalau aku nggak segan-segan kepadamu. Oke lanjut. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan Lore yang sedang melakukan video call. Dalam video call, Bos Lore berkata, masalah semesta 1. Kami dari grup 3 akan membantumu memantaunya. Mendengar itu, Lore menanggapi, aku pikir ada harta karun, ucapnya dengan acuh. Sementara itu, pesan masuk di ponsel Lore yang mengatakan, lihatlah video permintaan maaf keluarga Chandra. Menanggapi itu, Lore berkata, mulai melempar kesalahan saat terjadi masalah, mau menipu siapa? Beberapa saat kemudian, berpindah pada meja makan. Tampak Lore yang baru datang dihampiri oleh pelayan yang berkata, Nyonya, apa perlu membuat keluarga Chandra bangkrut? Nyonya, mau Liz dihukum berapa lama? Saya punya teman yang ahli dalam hal ini, bisa saya bantu hubungi. Mendengar itu, dengan tersenyum canggung, Lore berpikir, sombong sekali, orang dari keluarga Guntoro memang tidak sederhana. Lore kemudian menanggapi, terima kasih Pak Jordi dan Bibi Lai, saya bisa mengurusnya sendiri. Sementara itu, ponsel Lore tiba-tiba berdering karena ada sebuah panggilan. Saat Lore mengangkat ponselnya, seseorang berkata, bocah, kenapa lama banget baru angkat telepon? Kau mau pulang kapan? Dengan heran, Lore bertanya tentang pulang. Kembali orang di telepon berkata, tentunya pulang ke rumah keluarga Mahoto. Kurasa sudah cukup bertengkar selama ini. Kalau hari ini kamu nggak pulang, kamu selamanya nggak usah pulang. Mendengar ancaman itu, dengan santai, Lore berkata, oh, kalau begitu, aku nggak akan pulang selamanya. Kembali orang tersebut berkata, kamu masih bisa tahan ya? Kamu di mana? Aku suruh sopir menjemputmu. Lore menanggapi, katakanlah ada apa, kalau nggak ada, akan kumatikan. Ternyata yang menelepon Lore adalah Ibu Merese. Ibu Merese lalu berkata, kamu bukannya mau kamar tamu di lantai 3? Kamar itu dikosongkan untukmu. Kami juga membelikan kamu piano. Namun Lore tidak menanggapi hal tersebut, sehingga Ibu Merese kembali mengatakan, bukankah kamu bilang, asal aku mengeluarkan gelang, keinginanku akan terpenuhi? Kalau begitu, aku mau kamu pulang kembali ke rumah keluarga Mahoto. Menanggapi ibunya,
Lord berkata. Kalau aku nggak salah ingat, pernyataan pemutusan hubungan masih terpampang di halaman depan akun resmi Farmasi Handara. Jeti, aku menolak membantu mewujudkan keinginanmu. Mendengar itu, membuat Ibu Marissa menjadi kesal. Kalau nggak mau pulang, ya sudah, mati saja kamu di luar. Dengan tersenyum santai, Lord mengatakan sampai jumpa. Setelah selesai menelepon, Ibu merasa langsung menyimpan ponsel. Kemudian berkata, bocah ini, berani-beraninya mematikan teleponku, aku ini ibu kandungnya. Dengan sikap munafiknya, Kaneta menimpali, ibu, tenanglah, kamu tahu temperamen kakak. Bagaimana kalau sementara, jangan menelepon dulu, nanti baru dibicarakan lagi. Sembari mengambil air minum yang diberikan Kaneta, Ibu Marissa berkata, mana bisa, ayahmu bilang hari ini juga, dia harus dijemput pulang. Setelah bocah ini pergi selama ini, hatiku merasa agak sepi. Sembari memegang lengan ibunya, Kaneta mengatakan, Ibu, aku bisa menemanimu. Bagaimana kalau ibu pergi bersama teman untuk melepas penat? Kembali Ibu Marissa berkata, mana ada mood. Bocah itu sudah pergi selama itu, entah anak di dalam perutnya sudah dibereskan atau belum. Dia sudah mau masuk kuliah. Mendengar tanggapan Ibu Marissa, Kaneta berpikir, memang ya anak kandung. Aku nggak nyangka, Marissa mulai merindukan Lord. Benar yang ibu bilang, asalkan dia masuk secara resmi, aku baru bisa selamanya jadi putri keluarga Mahoto. Emang ya, susah kalau jadi anak selingkuhan. Setelah itu, kembali Ibu Marissa menelepon Lord, kamu di mana? Aku suruh sopir menjemput kamu pulang. Lord menanggapi, surat pernyataan. Pemutusan hubungan antara keluarga Mahoto dan aku masih terpampang di halaman utama akun resmi perusahaan. Dari mana kamu dapat nyali menyuruhku untuk pulang? Ibu Marissa lalu berkata, bukankah itu hanya sementara? Aku akan segera menyuruh Departemen Hubungan Masyarakat mencopotnya. Lord menanggapi, nggak usah. Kalau memang kau memutuskan hubungan kita dengan sukarela, maka putuskanlah sampai akhir. Mendengar itu, membuat Ibu Marissa sangat marah sembari mengatakan, jika dia adalah ibunya. Namun dengan acuh, Lord berkata, ibu macam apa yang memutuskan hubungan saat putrinya sedang dalam masa tersulitnya? Ibu Marissa yang sudah mulai tenang kembali berkata, kita ini keluarga, apapun masalahnya, pasti bisa diatasi. Aku akan menjemputmu, membelikan tas yang kamu mau. Nanti malam ku bawa kamu makan di restoran barat. Mendengar itu, membuat Lord menjadi kesal dan berkata, Nyonya Mahoto merasa nggak senang, lalu membeli tas dan mengajak makan. Itu adalah cara hidup Kaneta, bukan cara hidupku. Silahkan terus menjaga hubungan erat antara ibu dan anakmu Kaneta. Nggak ada yang perlu kita bicarakan. Mendengar penjelasan Lord, Ibu Marissa kemudian bertanya, lalu, kamu mau apa? Jam 2 siang. Aku tunggu kamu di Hotel Sucipto. Jangan lupa, masih ada 2 keinginan yang belum kamu kembalikan ke aku. Setelah mematikan telepon, Ibu Marissa berkata, bocah ini bukannya waktu itu ingin sekali makan makanan set paling mahal di Hotel Sucipto. Hari ini kupesankan saja untuknya. Sementara itu, Kaneta mencoba menggenggam tangan Ibu Marissa dan berkata, Ibu, kulihat wajahmu pucat. Lain kali saja baru menjemput kakak. Dengan nada tinggi, Ibu Marissa mengatakan, mana bisa, hari ini juga aku harus menjemputnya. Kalau aku terus biarin dia di luar, bisa-bisa dia lupa dengan ibunya sendiri. Setelah itu, Kaneta kemudian masuk ke dalam kamarnya dan menelepon ibu kandungnya. Ibu, sekarang gak hanya Andrea yang dingin terhadapku. Marissa juga mulai merindukan Lord. Cepat atau lambat, aku bisa kehilangan tempat di rumah ini. Sembari menghela nafas, ibunya mengatakan, aku dulu sudah pernah bilang kepadamu, aku barulah ibu kandungmu. Marissa dan ketiga kakakmu bukan keluarga kandungmu. Jadi bagaimana dong? Kapan ayah akan mengusir mereka, lalu membiarkanmu dan adik pindah ke sini? Dengan kesal, sang ibu menanggapi, Andrea sukses di perusahaan. Ayahmu nggak mau menggoyahkan posisinya. Aku sudah tahu kalau omongannya tentang menikahiku hanya omong kosong belaka. Mendengar itu, dengan tatapan tajam, Kaneta berkata, Jati, asal Andrea membuat masalah, itulah kesempatan untuk adik.
Cerita kemudian berpindah pada Hotel Sucipto jam 2 siang. Tampak Lor yang telah datang memenuhi panggilan sang ibu. Lor kemudian bertanya, "Langsung katakan ada apa? Aku beri kalian waktu 30 menit." Dengan mencoba bersikap ramah, Ibu Marissa berkata, "Kami sudah pesankan set makanan paling mahal. Bukankah waktu itu kamu bilang mau makan?" Melihat makanan tersebut, Loro menimpali, "Sekarang, aku nggak suka lagi. Kamu sudah menghabiskan waktu 2 menit, sudah bisa mulai bicarakan masalahnya." Nyonya Chandra lalu mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya dan memberikannya kepada Lor sembari mengatakan, "Maaf Nona Mahotu, Liz masih muda dan gak mengerti. Tolong maafkan dia kali ini." Dengan santai, Lor menanggapi, "Menurutmu, apakah aku orang yang kekurangan uang?" Mendengar tanggapan tersebut, membuat Liz menjadi marah dan berkata, "Lor, jangan dikasih hati malah minta jantung." Namun, tiba-tiba ibunya langsung menamparnya. Dengan kesal, sang ibu menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Lor. Setelah itu, Liz yang masih memegang pipinya yang sakit meminta maaf kepada Lor. Namun Lor mengatakan, kalau maaf ada gunanya, apa masih perlu ada hukum? Mendengar tanggapan Lor, Ibu Marissa ikut menimpali. "Wajar kalau anak-anak melakukan kesalahan. Jangan dengarkan orang-orang di internet yang membujumu mengajukan tuntutan ke Lisa. Keluarga kita sudah bersahabat selama 10 tahun lebih." Kanata juga ikut berkata, "Kak," Liz gelap mata. "Kalau kakak masih mau marah, boleh pukul atau marahi aku. Tolong jangan tuntut Liz, Kak." Setelah itu, Lor lalu melihat ibunya sembari mengatakan, "Kalau begitu, beri aku gelangnya. Kalau ini juga termasuk satu permintaan, aku akan menyetujinya." Dengan terkejut, Ibu Marissa bertanya, "Apakah perlu seperhitungan itu?" Nyonya Chandra yang mendengar itu, lalu menarik baju Marissa sembari mengatakan, "Kak Marissa, tolong selamatkan Liz. Kalau dimasuk penjara, maka hidupku sudah selesai." Kanata yang juga kesal berkata, "Kak, ibu mengandungmu susah payah selama 10 bulan. Masalah sekecil ini, bukankah seharusnya kamu menyetujuinya?" Lord lalu menanggapi, "Makanya aku kasih 3 permintaan untuknya. Dan kalau ini salah satunya, aku pasti akan memenuhinya." Setelah itu, Ibu Marissa lalu mengambil manik gelang dari tasnya dan memberikannya kepada Lord. "Ya, sudah aku kasih. Kamu harus menepati janjimu." Lord kemudian mengambil manik gelang itu dan berkata, "Oke, aku setuju nggak menuntut Liz. Dan mulai hari ini, popularitas masalah ini akan menurun." Setelah mengatakan itu, Lor kemudian berbalik pergi. Namun Ibu Marissa segera menghalanginya dan berkata, "Kamu mau kemana?" Dengan acuh, Lord mengatakan, "Kemana aku pergi? Mana ada hubungannya dengan orang asing sepertimu? Nanti aku bawa kamu jalan-jalan. Lalu kita makan malam makanan barat bersama. Piano yang kamu mau juga kubelikan." Dengan tatapan serius, Lor menimpali, "Kamu cuma tahu Kanata suka makan makanan barat dan tas-tas mahal. Tapi kamu sama sekali nggak pernah peduli apa yang aku suka." Setelah mengatakan itu, Lor menepis tangan ibunya dan berjalan pergi. "Aku juga tahu kalau aku nggak disukai. Sekarang aku pergi, keluarga kalian akan bahagia, dan aku juga nggak perlu bergantung pada orang lain. Bukankah ini hal yang bagus? Kamu masih punya satu permintaan terakhir. Setelah itu, kita nggak ada hubungan lagi. Tolong ingatkan keluarga Mahoto untuk melihat jelas kenyataan, dan nggak ikut campur lagi." Mendengar perkataan tersebut, membuat Ibu Marissa berpikir, ternyata Lor meninggalkan rumah dalam hal itu. Dia sangat serius dari awal hingga akhir. Dia nggak pernah berpikir untuk kembali. Sementara itu, Lor sedang berkata kepada resepsionis, "Halo, bisa tolong bungkuskan kue-kue ini?" Setelah itu, cerita berpindah di kantor Stephen. Tampak Lor yang datang ke ruangan Stephen. "Tuan Stephen, kejutan." Melihat kedatangan Lor, Stephen bertanya, "Kenapa kamu datang ke sini?" Lor kemudian mengeluarkan kue-kue yang telah dia beli. Dengan antusias, Lor berkata, "Aku datang memberimu kejutan Tuan Stephen. Cepat coba, semua ini kesukaanmu." Melihat kue-kue yang dibawa oleh Lord, membuat Stephen berpikir, sejak kapan aku suka makanan manis begini? Ini semua kesukaan bocah ini. Dengan tersenyum senang, Lord kembali berkata, "Semua ini aku siapkan khusus untukmu. Ini juga ada Americano kesukaanmu."
Sekarang adalah waktu santai sore, pekerjaan bisa dilanjutkan nanti. Melihat sikap Lord yang seperti itu, membuat Stephen bertanya, "Coba kasih tahu aku, ada masalah apa?" Mendengar pertanyaan Stephen, membuat Lord serius dan berkata, "Aku mau memintamu untuk melepaskan Lise. Aku tahu, kamu yang menyebarkan bukti rencana Liz yang mencelakaiku. Dan kamu juga terus memviralkan masalah itu. Baru aku bisa mendapatkan keadilan." "Kok kau bisa tahu itu aku?" tanya Stephen dengan serius. Menanggapi itu, Lord berkata, "Siapa lagi yang bisa membantuku selain Tuan Stephen di dunia ini?" Sembari mengelus kepala Lord, Stephen menimpali ke depannya. "Aku akan selalu berada di sampingmu." Mendengar perkataan Stephen, Lord menanggapi, "Namun, cepat atau lambat, kau akan pergi kan? Setelah kondisi Tuan Besar David membaik, kita tetap akan bercerai." Dengan tersenyum, Stephen menanggapi, "Kita bisa tidak bercerai, lalu mempunyai seorang anak." "Tidak mau," ucap Lord. "Kenapa?" tanya Stephen dengan heran. Stephen lalu mendekat kepada Lord dan kembali mengatakan, "Bayangkan saja, seorang bayi yang sedarah denganmu, lucu dan imut, lalu memanggilmu ibu dalam pelukanmu. Apakah kau benar-benar tidak menyukainya?" Mendengar itu, membuat Lord berpikir, "Namun, aku pernah diberi suntikan alam semesta satu. Bagaimana jika aku melahirkan seorang zombie?" Namun setelah memikirkan itu, Lord malah mengalihkan topik obrolan dengan bertanya, "Jadi Tuan Stephen, apakah kau setuju untuk melepaskan Lisa?" Sembari memegang rambut Lord, Stephen menjawab, "Karena kau sudah bilang begitu, aku akan melepaskannya." Lord kemudian mengambil kue dan ingin menyuapi Stephen. Lord berkata, "Terima kasih Tuan Stephen, kau memang yang terbaik. Ini untukmu." Stephen lalu menggigit kue yang diberikan oleh Lord. Sembari mengunyah kue tersebut, dengan berkeringat dingin, Stephen berpikir, makanan manis ini benar-benar sangat manis. Kenapa begitu banyak gadis yang suka? Setelah itu, kembali Lord meminta Stephen untuk mencoba kue yang lain. Namun Stephen langsung menolak dengan mengatakan, "Kau saja yang makan, aku masih ada urusan." Tidak lama kemudian, setelah Lord menghabiskan kuenya, dia lalu berjalan mendekat kepada Stephen. Sembari menawarkan minuman, Lord berkata, "Tuan Stephen, minumlah sedikit, jangan sia-siakan kebaikanku." Melihat minuman yang ditawarkan oleh Lord, membuat Stephen semakin panik. Dalam pikiran Stephen, "Aku sudah meminumnya tadi. Bisa-bisanya menambahkan banyak gula dan susu ke dalam es Americano. Aku sungguh tidak bisa menerima rasa kemanisan ini." Sementara itu, tampak sebuah ketukan di pintu ruangan Stephen. Terdengar seseorang di luar berkata, "Sekarang Anda tidak boleh masuk. Pak Stephen masih ada tamu." Mendengar itu, seseorang menimpali, "Kenapa aku tidak boleh masuk? Aku adalah paman keduanya." Mendengar hal itu, membuat Lord berpikir, Stephen Guntoro memilih untuk menikah secara rahasia karena takut paman keduanya melakukan kejahatan di belakangnya. "Aku tidak ingin membuat masalah." Setelah memikirkan hal itu, Lord tiba-tiba masuk ke bawah meja Stephen. Melihat hal itu, membuat Stephen terkejut dan terlihat Lord yang tepat berada di depan selangkangan Stephen. Melihat hal itu, membuat Stephen merona dan berkata, "Bisakah kau melihat tempat lain untuk bersembunyi?" Lord yang juga merona berkata, "Aku bukannya sengaja untuk menggodamu. Aku akan pindah tempat." Namun saat dia bergerak, dia langsung menyeruduk meja dan menumpahkan kopinya ke arah selangkangan Stephen. Melihat itu, membuat Lord panik dan meminta maaf kepada Stephen. Sementara itu, pintu ruangan Stephen telah dibuka, dan masuklah paman kedua Stephen yang bernama Irfan Guntoro. Dengan kesal, Irfan Guntoro berkata kepada Stephen, "Atas dasar apa kau tidak membiarkan Leo untuk kembali bekerja? Kau membuatnya terkurung selama setengah bulan. Apalagi yang kau inginkan?" Dengan santai, Stephen menanggapi, "Itu karena dia berulang kali melecehkan staf perempuan." Sementara obrolan itu sedang berlangsung, tampak Lord yang sedang mengelap tumpahan kopi yang berada di paha Stephen. Hal itu membuat Stephen merona dan membeku. Dalam pikiran Stephen, gadis ini, apakah dia tahu apa yang sedang dia lakukan? Di sisi paman Stephen, dengan nada tinggi, dia kembali mengatakan, "Apakah tidak cukup? Dia sudah mengganti rugi sebanyak itu?" Dengan tatapan serius, Stephen berkata,
Apakah kau kira segala hal bisa diselesaikan dengan uang? Jika kau merasa setengah bulan itu terlalu sedikit, aku bisa memasukkannya selama 3 sampai 5 tahun. Mendengar perkataan Stephen, membuat sang paman semakin marah dan menunjuk Stephen. Beraninya kau, Tuan Besar David paling sayang dengan Leo. Jika kau memasukkannya, sama saja kau ingin mati. Menanggapi hal itu, Stephen mengatakan, sebaiknya kau dan Leo jangan membuatnya emosi. Begitu kakek berusia 100 tahun, entah apa yang akan aku lakukan. Setelah mendengar itu, sang paman lalu mendekat dan berkata, tidak ada yang tahu umurmu atau tuan besar yang lebih panjang. Dengan santai, Stephen menimpali, aku sudah membantumu membeli kuburan. Kau ingin berbaring di sana sekarang. Apakah kau mengira semua yang kau lakukan itu berjalan mulus? Jika aku menyerahkan bukti bahwa kau menyewa pembunuh asing untuk membunuhku kepada polisi, menurutmu berapa tahun kau akan dihukum? Mendengar hal itu, membuat sang paman langsung ketakutan dan berkata, bukti apa? Jangan menuduhku. Aku tidak bisa mengatasimu. Biar tuan besar saja. Setelah mengatakan itu, sang paman langsung berlari keluar meninggalkan ruangan Stephen. Setelah sang paman pergi, Stephen lalu menangkap tangan Lore dan menariknya keluar dari bawah meja. Sembari memegang meja, Stephen lalu mendekat dan berkata, apa yang kau lakukan? Dengan pipi merona, Lore menjawab, aku sedang menebus kesalahanku. Mendengar itu, Stephen lalu memeluk erat Lore dan berkata, kau sungguh ingin menebus kesalahanmu. Sedangkan Lore yang dipeluk mengatakan, Tuan Stephen, bisakah kau melepaskan aku? Namun Stephen tidak menggubrisnya dan menempelkan tubuh Lore di meja. Sehingga membuat Lore terkejut karena tiba-tiba Stephen langsung mendekat dan mencium bibirnya. Sontak, hal itu membuat Lore terkejut dan langsung mendorong tubuh Stephen menjauh. Dengan wajah yang merona, Lore berkata kepada Stephen, Tuan Stephen, kau selalu seperti ini. Pernikahan kita ini palsu. Sembari memegang dagu Lore. Dengan serius, Stephen menanggapi, dalam hukum negara manapun, tidak ada pernikahan palsu. Kau adalah istri sahku. Semua tindakan di antara kita tidak melanggar hukum dan moral. Namun Lore yang tampak kesal, langsung mengambil tasnya dan berbalik pergi sembari mengatakan, karena kau tidak bisa pergi, jadi aku pergi dulu. Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Sedangkan Stephen yang melihat Lore langsung pergi berpikir, dasar gadis ini, sepanjang hari hanya tahu bermain api saja. Begitu terbakar, dia malah kabur. Sementara itu, asisten Stephen yang melihat Lore langsung keluar berpikir, apa yang sedang terjadi? Sungguh menarik, pikirnya sembari melihat Stephen. Stephen kemudian berkata kepada asistennya, masalah keluarga Lee sesampai di sini saja. Berita terpanas di berbagai platform boleh dihapus. Beberapa saat kemudian, berpindah pada Lore yang telah kembali ke rumah Stephen. Saat Lore memasuki kamarnya, tampak para pelayan sedang merapikan kamar Lore. Lore yang melihat hal tersebut bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Salah satu pelayan menanggapi, halo Nyonya, kami sedang membantu Anda membereskan barang untuk pindah ke kamar utama di lantai 2. Menanggapi perkataan sang pelayan, Lore bertanya, kapan aku bilang pindah ke lantai 2? Pertanyaan itu lalu dijawab oleh pelayan Jordi. Nyonya, Anda dan Tuan sudah menikah begitu lama. Tinggal secara terpisah itu tidak baik bukan? Hari ini adalah hari yang baik. Sebaiknya Anda pindah ke kamar utama. Mendengar perkataan pelayan Jordi, membuat Lore menjadi kesal. Apanya yang tidak baik? Bukankah dulu selalu seperti ini? Dengan bercucuran keringat, pelayan Jordi beralasan, Tuan Besar David bilang, dia akan datang 2 hari lagi. Jika dia tahu bahwa kalian berdua tinggal terpisah, penyakitnya akan kambuh. Dengan curiga, Lore mengatakan, lagi-lagi Tuan Besar David, kau menipu kan? Sedangkan pelayan Jordi yang mendengar tanggapan Lore berpikir, aku juga tidak ingin seperti itu. Tapi Tuan Stephen baru saja memberi perintah bahwa dia ingin melihat Nyonya pindah ke kamar utama sepulang kerja. Setelah memikirkan itu, pelayan Jordi lalu berkata, maaf Nyonya, aku yang terlalu tidak sabar, aku minta maaf. Mendengar itu, dengan tatapan tajam, Lore berpikir, kau sungguh mengira aku mudah tertipu ya? Aku sudah menyembunyikan pistol di bawah kasur. Jika sampai ketahuan, bagaimana aku menjelaskannya?
Setelah memikirkan hal itu, Lord kemudian memasukkan barangnya ke dalam tas, lalu memakainya untuk pergi. Baiklah, pindah saja sesuka kalian. Itu tidak ada hubungannya denganku. Pelayan Jordi yang melihat Lord pergi bertanya, Nyonya mau kemana? Pelayan lain menimpali, apakah ini masih kurang jelas? Dia mau kabur. Di saat yang sama, berpindah di grup Kandara, tampak Stephen yang sedang rapat mendapatkan sebuah pesan. Pesan tersebut mengatakan, Tuan Stephen, Nyonya kabur dari rumah dan marah karena aku memindahkan kamarnya tanpa izin. Setelah membaca pesan itu, Stephen bergumam, istri siapa yang kabur tanpa sebab? Apakah dia kira dirinya masih kecil? Sedangkan peserta rapat yang melihat sikap Stephen bertanya, Tuan Stephen, apakah aku salah? Tuan Stephen menanggapi, tidak, lanjutkan. Setelah itu, berpindah pada bangunan tempat Lord tinggal. Tampak dia yang sedang makan. Sementara itu, ada ketukan dari luar pintu. Lord kemudian membukakan pintu. Mengetahui Stephen yang datang, Lord bertanya, kenapa kau datang? Stephen menanggapi, kenapa kau kembali? Kau adalah istriku. Istri mana yang kabur tanpa sebab? Pesan tidak dibalas, dan telepon tidak diangkat. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Dengan nada tinggi, Lord menanggapi, Tuan Stephen, ini tidak benar. Aku bukan tawananmu. Atas dasar apa kau menyuruh orang lain untuk memindahkan barangku tanpa izin? Stephen menanggapi, 2 hari lagi, kakak akan datang ke rumah. Apakah kau ingin dia masuk rumah sakit lagi? Lord yang tampak semakin kesal setelah mendengar itu menimpali. Demi Tuan Besar David, aku bekerja sama denganmu untuk tidak bercerai karena rasa simpati. Bukan kewajiban, tapi jika itu menggangguku, aku bisa memilih untuk tidak membantu. Setelah mendengar itu, Stephen pun memilih mengalah, aku salah. Bagaimana kau akan memaafkanku? Kalau begitu, kau harus dihukum. Ucap Lord. Hukuman apa? Tanya Stephen. Dengan santai, Lord mengatakan jika itu adalah hukuman pukulan pantat. Mendengar hukuman tersebut, membuat Stephen langsung syok dan membatu. Dalam pikiran Stephen, aku seorang raja iblis. Aku akan dipukuli hanya karena melanggar privasi istri. Lord kemudian berkata, ketika aku membuat kesalahan, kau akan memukuliku, lalu kenapa kau tidak boleh? Dalam pikiran Lord, aku adalah juara 2 dalam situs pemburuan gelap yang dipukul tanpa sebab. Kali ini, aku harus mengambil kesempatan untuk balas dendam. Dengan bercucuran keringat, Stephen berkata kepada Lord, kita berbeda. Kau adalah seorang gadis. Dengan kesal, Lord menimpali, apakah seorang gadis boleh dipukul? Aku seorang pria dewasa. Tidak boleh dipukul, ganti yang lain. Aku akan membelikan apapun yang kau inginkan. Para pria kaya memang sama, selalu merasa bahwa uang bisa membeli segalanya. Aku tidak kekurangan uang, juga tidak perlu hadiah darimu. Akhirnya Stephen pun mengalah, kalau begitu, pukullah. Ucapnya dengan berbalik malu. Mendengar itu, membuat Lord sangat bersemangat. Sembari berdiri tegap, Stephen menyuruh Lord untuk memukul pantatnya. Namun Lord tidak langsung memukul pantat Stephen terlebih dahulu. Dia menusuk-nusuk pantat Stephen dengan telunjuk. Dengan tersenyum, Lord berkata, pantat Tuan Stephen lentur juga. Dengan perasaan malu, Stephen menyuruh Lord untuk segera memukulnya. Setelah mendengar hal itu, Lord pun langsung memukul pantat Stephen dengan cukup keras sebagai balas dendam. Sedangkan Stephen yang dipukuli berpikir, bisa-bisanya aku dipukuli oleh gadis kecil. Hal ini tidak boleh tersebar, jika tidak, ini akan menjadi tertawaan seluruh dunia. Setelah puas memukul pantat Stephen, Lord berkata, oh, ternyata begini rasanya melihat ketulusanmu mengakui kesalahan. Aku akan memaafkanmu kali ini. Aku sudah memesan makanan. Kita pergi setelah selesai makan. Tuan Stephen, apakah kau mau makan mie bekikot? Dengan datar, Stephen menolak tawaran Lord. Mendapat sebuah penolakan. Dengan sinis, Lord mengatakan, benar juga, kalian orang Parubaya tidak suka makanan seperti ini. Oke lanjut. Cerita kemudian berpindah memperlihatkan Lord yang baru bangun tidur. Saat dia melihat ponselnya, kembali muncul berita yang menyeret dirinya. Setelah membaca berita itu, Lord berkata, kenapa masalah ini menjadi heboh lagi? Bahkan popularitasnya lebih tinggi, ini agak rumit. Berpindah pada kediaman keluarga Chandra.
Tampak Lise Chandra yang sedang menangis sembari memegang tangan ibunya. Bagaimana masalah bisa menjadi seperti ini? Padahal Lord berjanji ingin melepaskanku. Apakah Jalang itu mengingkarinya? Ayah Lei selalu menimpali dengan marah. Apakah ini masalah Lord melepaskanmu atau tidak? Kau pasti tidak bisa masuk ke universitas dalam negeri. Lebih baik kau keluar negeri untuk bersembunyi. Kembali kepada Lord. Tampak dia yang membaca berita terpanas. Masih ditempati oleh berita tentang dirinya yang diperebutkan oleh banyak universitas. Melihat berita itu, membuat Lord keheranan dan berkata, formulir pendaftaran telah ditutup. Tapi kenapa universitas-universitas ternama ini masih memperebutkanku? Setelah itu, Lord lalu mencoba untuk menelepon seseorang. Menurut Lord, tim humas yang diperintahkan oleh Stephen sudah berusaha keras. Tapi mereka sama sekali tidak dapat mengendalikan berita terpanas ini. Jika seperti ini terus, mungkin aku akan ketahuan nanti. Lord kemudian mengatakan di telepon, aku membuat masalah. Orang yang ditelepon Lord ternyata adalah atasannya. Bos Lord menimpali, apakah kau yang membunuh putra mahkota kerajaan Kiev? Atau kau yang membunuh tentara bayaran kerajaan Nil? Dengan heran, Lord bertanya, apa yang kau pikirkan? Apakah kau tidak melihat berita? Aku adalah murid dengan nilai tertinggi ujian masuk PTN tahun ini. Semua universitas sedang memperebutkanku. Mendengar itu, Bos Lord menimpali. Kau hanya murid peserta ujian masuk PTN. Kenapa beritanya seheboh ini? Kau pikir aku mau? Aku terjebak, ucap Lord menjelaskan. Sembari memijit kepalanya, Bos Lord mengatakan, aku mengerti. Kami akan mengatasinya. Sungguh membuat orang khawatir saja. Cepat atau lambat, aku akan pensiun. Siapapun yang suka, boleh menjadi komandan bodong ini. Setelah itu, Lord mengatakan, jika Biro Keamanan telah beraksi, seharusnya berita terpanas akan segera teratasi. Setelah selesai menelepon, Lord kemudian membuat postingan yang intinya mengatakan, jika dia berterima kasih kepada orang-orang yang telah menyumbangkan uang, namun dia akan mengembalikannya karena dia masih memiliki warisan dari orang tuanya untuk kuliah. Dan netizen pun merespon postingan itu dengan positif dan memberikan dukungan kepada Lord. Lord lalu mengambil formulir di dalam tasnya. Lord yang melihat itu mengatakan, ibu pernah bilang, putri sahabatnya belajar farmasi. Lalu dia bekerja di rumah sakit umum setelah lulus. Pekerjaannya stabil dan tunjangannya bagus. Sayangnya, pada akhirnya, ayah dan ibu tidak bisa melihat aku yang hidup bahagia sebagai orang biasa. Sementara itu, Stephen tiba-tiba masuk dan melihat Lord sedang menangis. Stephen kemudian bertanya, kenapa? Bukankah kau diterima di universitas favorit dan mempelajari jurusan favorit? Sembari meneteskan air mata, Lord menanggapi, aku merindukan orang tuaku di desa. Mendengar alasan Lord, membuat Stephen ikut bersimpati. Dia kemudian mengelus kepala Lord sembari mengatakan, bagaimana kalau besok aku ajak kau kembali ke desa untuk melihat mereka? Ya, terima kasih Tuan Stephen, ucap Lord setelah mendengar perkataan Stephen. Cerita lalu berpindah ke esokan harinya. Tampak mobil Stephen yang sedang melaju kencang di jalan raya. Lord lalu berkata kepada Stephen, Tuan Stephen sungguh mahir dalam mengemudi. Terlihat sudah berpengalaman. Sedangkan Stephen yang mendengar itu berpikir, gadis ini mengerti cara memuji orang atau tidak sih? Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di desa. Stephen kemudian bertanya kepada Lord, di mana ada toko kertas sembahyang. Menanggapi pertanyaan Stephen, Lord lalu menunjukkan sebuah toko di seberang jalan. Sembari menunjuk toko tersebut, Lord berpikir, tidak disangka. Dia masih memperhatikan hal ini. Beberapa saat kemudian, tampak mereka telah keluar dari toko tersebut. Saat mereka menuju mobil, seseorang berkata, Bos, bayar uang parkirnya. Mendengar itu, Stephen lalu menanyakan berapa. Orang tersebut mengatakan, 1 juta. Sembari memegang mobil Stephen, pria tersebut kembali mengatakan, mengendarai mobil semahal ini, 1 juta itu tidak banyak kan? Mendengar itu, Stephen lalu meminta bukti tagihannya. Mendengar hal itu, pria itu lalu berkata, Hei bos, kau memang bodoh atau pura-pura bodoh? Apakah aku terlihat seperti orang yang memiliki tagihan? Karena tidak ada tagihannya, jadi pergilah. Ucap Stephen, kau tidak melihat kami datang untuk menagih parkir?
Namun sebelum pria itu menyelesaikan ucapannya, tangannya langsung ditangkap oleh Stephen. Kemudian dia menendang pria tersebut. Setelah menendang pria tersebut, Stephen kemudian mengatakan, "Aku lihat, kau tidak bisa diajak bicara dan ingin dihajar." Setelah mengatakan itu, Stephen lalu maju dan menghantam wajah salah satu dari mereka. Kemudian lanjut menendang yang lainnya. Hanya butuh beberapa detik, tampak para pria itu telah dihajar babak belur oleh Stephen. Setelah itu, Stephen membukakan pintu mobil untuk Lore dan mengajaknya untuk pergi. Sedangkan Lore yang melihat, salah satu pria itu memuntahkan darah bertanya kepada Stephen. Dengan acuh, Stephen mengatakan, "Tidak akan mati. Mungkin hanya berbaring di kasur selama setengah bulan." Saat di dalam mobil, Lore berpikir, "Aku tidak pernah mendengar bahwa Stephen berlatih bela diri. Gerakannya sangat cepat, kekuatannya juga lumayan." Setelah memikirkan itu, dia lalu bertanya kepada Stephen, "Tuan Stephen, bagaimana bela dirimu bisa begitu hebat?" Dengan tersenyum, Stephen mengatakan, "Aku pernah berlatih di luar negeri." Dengan cukup penasaran, Lore bertanya, "Siapa pelatihmu? Gerakanmu itu cukup familiar bagiku. Semua teknik pertarungan jarak dekat hampir sama," ucap Stephen. Setelah mendengar tanggapan Stephen, Lore berpikir, gerakan Stephen persis dengan Raja Iblis. Jangan-jangan mereka diajarkan oleh pelatih yang sama. Atau Stephen adalah Raja Iblis? Tidak mungkin, tidak mungkin. Raja Iblis itu galak, kejam dan tidak manusiawi. Sedangkan Stephen lembut, perhatian, dan hanya orang biasa yang sedikit kaya. Tuan Stephen bahkan bisa dibius saat kencan buta. Jangankan si Raja Iblis, staf tingkat rendah di Biro Keamanan Nasional juga tidak akan membuat kesalahan fatal seperti ini. Stephen yang melihat Lore bertanya, "Apa yang kau pikirkan? Kok bengong begitu?" "Aku sedang memikirkan pria yang menyelamatkanku di laboratorium hari itu." "Pria yang menyelamatkanmu? Kenapa tiba-tiba memikirkannya?" Dalam pikiran Stephen, "Bukannya yang menyelamatkannya di laboratorium itu aku." Stephen lalu kembali bertanya, "Jati, kenapa kau memikirkannya?" Dan kembali Stephen berpikir, apakah gadis ini tahu bahwa dirinya sudah punya suami? Dia masih tidak bisa melupakan penyamaranku itu. Mendengar pertanyaan tersebut, dengan tersenyum mengejek, Lore berkata, "Jangan-jangan kau berpikir bahwa aku tertarik dengannya ya? Meskipun aku tidak bisa menikah dalam hidup ini, aku tetap akan menjaga jarak dengannya." Dengan penasaran, Stephen bertanya kenapa. Dengan tertawa, Lore menjelaskan, "Tentu saja, karena dia sangat galak. Aku sangat takut dengan kakak tentara khusus seperti itu. Jika membuat kesalahan, mungkin dia akan melakukan KDRT. Betapa menyedihkannya menjadi istrinya." "Lupakan saja, aku lapar. Kita pergi makan dulu." Tidak lama kemudian, mereka telah sampai di rumah orang tua angkat Lore. Tampak halaman rumah Lore yang dipenuhi oleh bunga-bunga yang sangat indah. Stephen yang melihat sebuah bunga tersebut berpikir, siapa yang bilang keluarga Lore miskin? Beberapa bunga pini ini cukup untuk membeli-beli sebuah rumah. Sedangkan Lore yang memegang bunga itu berkata, "Bunga-bunga ini adalah barang kesayangan orang tuaku. Jika terjadi kesalahan, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada mereka." Mendengar perkataan Lore, Stephen bertanya, "Bukankah kau sudah setengah tahun tidak pulang?" Menanggapi pertanyaan Stephen, Lore mengatakan, "Teman lama ayahku tinggal di dekat sini. Dia sering datang kemari. Sebelumnya, ada seorang bos yang datang ke desa kami. Lalu penyakitnya tiba-tiba kambuh, dan ayahku menolongnya. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, dia mengirim bunga-bunga pini ini." Setelah mendengar penjelasan Lore, Stephen berpikir, memberi bunga pini sebagai tanda terima kasih. Itu berarti mereka tidak menerima uang yang diberikan. Seorang dokter desa memiliki karakter seperti itu. Pantas saja Lore tidak pernah menerima kebaikan orang lain. Sementara itu, seseorang tiba-tiba memanggil Rara. Lore yang berbalik, langsung dipeluk oleh seorang perempuan. "Rara, itu kau. Aku sangat merindukanmu." Perempuan yang memeluk Lore ini bernama Shirley Santoso, sahabat Lore Mahoto. Menanggapi sahabatnya, Lore berkata, "Aku juga. Aku tidak bisa menghubungimu." Setelah itu, Shirley mengatakan, "Saat itu, ayahku memiliki banyak hutang. Kami tidak berani menghubungi kerabat dan teman.
Tapi semua sudah berlalu, bagaimana kabarmu? Dengan tersenyum, Lor mengatakan jika dia baik-baik saja sekarang. Shirley kemudian berkata, aku dengar, orang tua kandungmu adalah orang kaya. Masyarakat kelas atas sebenarnya sangat sombong. Apakah ada yang mengganggumu? Sembari melipatkan lengannya, Lor menanggapi, apakah aku orang yang menahan emosi? Namun, gadis desa sepertiku benar-benar tidak cocok dengan kelompok bangsawan seperti mereka. Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.